Kita akan belajar bersama dari buku Yeskiel ya. Ini adalah minggu keempat atau minggu yang terakhir dari pembacaan kitab Yeskiel ya. Semoga membantu kita untuk lebih memahami apa yang Tuhan inginkan melalui kitab yang luar biasa ini. Mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Bapa Tuhan di surga, kami sangat bersyukur karena Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, ketika kami ingin membagikan firman Tuhan, Tuhan sendiri yang memberikan hikmat-Mu Tuhan, memberikan pengajaran-Mu Tuhan. Dalam diri saya kepada jemaat Tuhan, baik kami semua di sini bisa mengerti isi daripada firman-Mu Bapa. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami perlu untuk mengandalkan kekuatan daripada-Mu. Tanpa Engkau Tuhan, kehidupan, pelayanan, usaha kami semuanya sia-sia Bapa. Tapi dalam Engkau Tuhan, semuanya bisa menjadi sukacita dan terindah di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan menjadi orang yang senantiasa semakin Tuhan, menjadi orang yang berserah kepada Engkau sendiri Bapa. Hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang beracara Tuhan, Engkau yang dimuliakan dan Engkau yang bisa dipahami Tuhan oleh setiap kami di sini Tuhan. Sehingga firman ini menjadi keyakinan di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa, amin. Amin. Hari ini judul pelajaran saya adalah The Dwelling Place of God ya. Jadi tentang tahtanya Tuhan. Nah, kemarin kita udah belajar 4 pelajaran ya dari kitab Yeskiel. Yang minggu pertama kita belajar dari seorang nabi yang mengatakan isi hati Tuhan ya. Dan kalau kita tahu Yeskiel itu kasihan banget ya. Sampai hidupnya banyak tantangan, disiksa, jadi contoh-contoh yang mungkin di luar nalar manusia ya. Hanya untuk menggambarkan, mendramatisasi bagaimana sih perasaan Tuhan kepada orang Israel. Nah yang kedua, kita belajar tentang nabi yang bicara tentang keadilan Tuhan. Ya, akan ada berkat, tapi akan ada juga disiplin. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan disiplin. Kalau kamu bertobat, kamu akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Itu yang minggu kedua kita belajar ya. Dan yang minggu ketiga bicara tentang seorang nabi yang mengatakan keselamatan yang dari Tuhan. Dan yang keempat ini kita akan banyak membahas tentang seorang nabi yang bercerita tentang tahtanya Tuhan. Ya, tahta Tuhan itu akan seperti apa dan tujuan dia ngomong itu apa dan lain sebagainya ya. Oke, hari ini kita tahu sama-sama ya bahwa ada satu penglihatan yang luar biasa dari Tuhan untuk Yeskiel waktu dia ada di Babylon ya. Dan ingatannya salah satu adalah bicara tentang bait Allah. Ya. Nah, waktu kita belajar tentang Yeskiel 40 sampai 48 ini banyak orang yang mulai pusing. Ya. Siapa di sini yang suka arsitektur? Suka ya? Kalau suka kamu senang pasti. Kenapa? Di sono ukurannya meter-meteran, betul nggak? Ya, apa bangunannya seperti apa, ruang-ruangannya seperti apa ya? Kayak kemarin di Yeskiel tuh ada Yeskiel awal-awal ya, ada resep roti. Ya, roti Yeskiel ya. Jadi saya suka banget ya. Jadi Yeskiel tuh kayak mendekatkan kita dengan masa itu gitu loh. Ya, sekarang di Ministry Jakarta Barat kita lagi bikin roti Yeskiel. Ya, nanti kalau jadi kita kasih tahu ya sama kalian ya. Kita nanti komuninya pakai roti Yeskiel ya. Kenapa? Dibakarnya pakai areng ya. Bukan yang gitu ya. Bukan ya. Oke, poin saya yang pertama, kenapa kok penglihatan tentang bait Allah itu dikasih sama Tuhan di masa pembuangan? Ya. Judulnya adalah Remembering God. Supaya kita mempunyai ingatan akan Tuhan. Mari kita lihat di Yeskiel 43 ayat yang 10. Maka engkau, hai anak manusia, terangkanlah kepada kaum Israel tentang bait suci ini. Disuruh terangin ya. Agar mereka menjadi malu melihat kesalahan-kesalahan mereka. Mereka dibuang ke Babylon karena penyembahan berhala. Tapi yang Tuhan kasih penglihatan tentang kesucian Tuhan. Jadi supaya mereka terjadi kontras. Dan mereka kena itu. Iya ya, betapa jauhnya saya dari kemuliaan Tuhan. Juga bagaimana bait suci itu kelihatan dan rancangannya. Dan kalau mereka merasa malu melihat segala sesuatu yang dilakukan mereka, gambarlah bait suci itu. Jadi kalau mereka udah merasa malu, justru jangan diudahin gitu loh, digambar. Biar apa? Biar jadi peringatan. Ya, bagian-bagiannya, pintu-pintu keluar, pintu-pintu masuknya dan seluruh bagannya. Beritahukan kepada mereka segala peraturannya dan hukumnya dan tuliskanlah itu di hadapan mereka. Agar mereka melakukan dengan setia segala hukumnya dan peraturannya. Inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Seluruh daerah yang puncak gunung itu adalah maha kudus.
Sungguh, ini adalah ketentuan mengenai bait suci. Ya, kalau kita lihat ya perintah itu sesuatu yang sangat aneh ya. Kalau kita ada di dalam pembuangan, kita ketemu orang atau berfirman, kita bicara tentang apa? Waduh, kamu lagi dibuang, sedih banget ya. Tapi gak apa-apa, masa depan itu kita bisa bangkit lagi. Ya, kalau orang lagi terpuruk, biasa kita bicara apa? Ada pengharapan akan kemuliaan. Semua bisa dipulihkan, semua bisa luar biasa. Tapi Tuhan waktu itu datang dengan pandangan tentang bait suci. Kenapa kok bisa begitu? Dan orang Israel nggak suka, ya. Orang Israel senangnya bahas rencana tentang kebangkitan. Makanya mereka tuh pengen sekali supaya Mesias itu datang, terus Mesias itu jadi pemimpin. Ya, Mesias itu akan menghancurkan Babylon. Ya, untuk jadi bangsa Israel lebih hebat lagi daripada Babylon. Apalagi menghancurkan Yunani, menghancurkan Syria, menghancurkan Roma. Itu yang bangsa Israel mau. Tapi Tuhan Yesus datang dengan sesuatu yang sangat berbeda. Dia bilang apa? Gambarin tentang bait Allah dan kemuliaan Tuhan. Bagaimana penyembahan akan Tuhan itu terjadi. Bagaimana Tuhan mau dimuliakan melalui rumah ini. Dan dikasih gambaran itu di tengah-tengah pembuangan dan harus dibicarakan kepada bangsa itu. Jadi apa yang kita belajar hari ini ya? Dalam keterpurukan, Tuhan bukan pengen kita tuh langsung mencoba untuk bangkit. Tuhan gak mau kita mencoba untuk dengan kekuatan kita sendiri untuk meraih segala sesuatu yang sudah kita kehilangan. Tapi Tuhan bilang apa? Pemulihan akan dimulai ketika hati Anda tertuju kepada Tuhan. Kerohanian adalah permulaan hal yang besar di dalam diri kita. Saya mau katakan ya, buat Tuhan semua itu kecil. Ya, kalau Anda hari ini merasakan keterpurukan di dalam hidup Anda, sebenarnya buat Tuhan itu gampang sekali. Cuman masalahnya adalah apakah kita benar-benar berbalik kepada Tuhan, kembali melakukan penyembahan kepada Tuhan, meninggalkan dosa-dosa kita, dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Ketika kerohanian itu menjadi sumber daripada kekuatan hidup kita, semuanya gampang untuk dipulihkan. Hari ini saya lihat ya, orang hidupnya dalam dosa, ya, bergumul luar biasa, akhirnya itu merusak dirinya ya. Banyak guilty feeling, banyak nggak percaya diri, banyak ditolak oleh sekitarnya. Tapi begitu dia memulaikannya dengan rohani, itu sesuatu terjadi berubah luar biasa. Ya, hari ini dia menjadi orang yang sangat sukacita, hidupnya lebih ringan, penuh pengharapan, ya, masa depannya luar biasa. Saya lihat pernikahan yang dibangun dari ego, dibangun dari dendam, dibangun dari amarah, dibangun dari perselisihan, ya, dibangun dari iri hati dan lain sebagainya, itu hancur. Tapi begitu suami dan istri merendahkan hati, datang pada Tuhan, fokus kepada kerohaniannya secara pribadi, itu pernikahan bisa jadi surga. Hari ini Anda sendiri yang pilih, rumah tangga Anda mau jadi neraka atau mau jadi surga. Ya, dan dimulai dari mana? Dari penglihatan itu. Bangsa Israel di tengah-tengah kondisi yang paling hancur, paling kacau. Tuhan kasih lihatnya apa? Bukan kayak kerajaan yang besar, raja yang kuat, barisan army yang luar biasa, bukan kan. Tuhan kasih lihatnya bait Allah. Dengan kesuciannya, dengan ruang kudus, ruang maha kudus, penyembahan kepada Tuhan. Kenapa? Kerohanian adalah permulaan dari hal yang besar di dalam diri kita. Amin semuanya. Ini saya coba gambarin sedikit ya, bait Allahnya yang digambarkan di sana ya. Kalau kamu mau baca itu detail sekali, bisa 3-4 pasal tuh. Bicara tentang ukuran-ukurannya dan lain sebagainya ya. Itu bait Allah yang sangat agung. Ya. Itu bait Allahnya adalah bait Allah yang sangat perfect yang digambarkan oleh Tuhan. Ada sungainya lewat di bawah bait Allahnya. Wah, jadi benar-benar ya. Terus ada alamnya. Kamu bayangin ya, menyembah Tuhan di ruang kudus, terus ada sungai lewat, bericik-bericik air gitu ya. Terus udaranya segar, tumbuhannya lebat di atas bukit. Waduh, gimana rasanya ya? Kayak Bro Rebi punya rumah di Sentul ya. Nah, kayak gitu ya, tapi depannya bait Allah gitu loh bro. Waduh, itu kayak perfect banget ya. Kayak suasana yang indah sekali untuk menyembah Tuhan ya. Ditambah lagi dengan arsitekturnya, kalau Anda pelajari nanti, itu bagus sekali. Luar biasa ya. Nah, ada kendalanya. Ternyata bait Allah yang agung, yang luar biasa yang digambarkan dalam penglihatan itu, nanti akan digenapi dalam zamannya Zerubabel, Yesua, dan Ezra. Ya, cuman sayangnya
berbeda. Bait Allahnya kecil yang jadi pada zamannya Ezra. Ya, makanya dia bilang bukan Zerubabel Temple, tapi L-nya dibuang. Zerubabel Tempe. Kecil banget. Iya, kecil banget. Ya, gambarannya luas, tapi kecil jadinya. Nah, ini nanti saya akan jabarkan tentang bagaimana nilai rohani ya daripada kenapa kok kenyataannya seperti gini. Ya, jadi gambaran dan kenyataan itu berbeda. Oke, nah kita akan lihat ya, sebenarnya di dalam Alkitab itu ada 4 bait Allah. Ada pernah terjadi 4 bait Allah, tapi yang satu imajiner ya, cuman gambarannya daripada Yeskiel yang dinyatakannya nanti penggenapannya kecil. Ya, ada 4 bait Allah. Yang pertama bait Allahnya Salomo. Itu 4 bait Allah ini ukurannya sama semua ya, karena udah dirancangkan oleh Tuhan ruang kudus dan maha kudusnya segitu ya. Jadi ukurannya semua 27 kali 9 meter. Tapi kita lihat luas kompleknya. Bait Allahnya Salomo luasnya nggak dikatakan di mana-mana, tapi ahli-ahli memperkirakan 100 kali 100 meter. Ya, lumayan gede ya. 100 kali 100 meter. Waduh, kalau gereja kita 100 kali 100 meter gimana? Wah, seru banget ya, 10.000 orang. Apalagi tim musik kita bisa bikin praise and worship, betul nggak? Itu kalau loncat-loncat 10.000 orang saya nggak tahu lagi deh mau gimana ya. Tapi 100 kali 100, gede banget. Nah, yang di penglihatan Yeskiel ini bait Allahnya luasnya 266 kali 266. Gimana itu? Wah, pas sekali ya. Luar biasa. Ada sungai lewat di bawah ya kayak tadi saya ceritakan ya. Di atas bukit, apalagi tumbuhan-tumbuhannya bagus sekali, alam sekali. Ya, itu adalah bait Allah yang zamannya Yeskiel. Nah, yang Zerubabel ini saking kecilnya sampai ukurannya tidak diketahui. Iya, ya mungkin kayak rumah-rumah Jakarta Pusat yang udah padat ada gangnya gitu ya. Dari bait Allahnya cuma tambah semeter lagi gitu kali ya. Nggak tahu, kecil sekali. Sampai tidak ada ukuran yang nyata. Ya, kecil sekali. Apalagi? Ada lagi satu lagi bait Allahnya Herodes. Bait Allahnya Herodes lebih gede dari gambarannya Tuhan. Yang Tuhan gambarin cuma 266 kali 266. Bait Allahnya Herodes 300 kali 500. Waduh, luar biasa. Cuman tujuannya apa? Kesombongan dia. Ya, sebagai pemimpin politik. Jadi bangsa-bangsa lain tuh lihat, wih, Israel punya Tuhan itu bait Allahnya berapa? 500 kali 300. Untuk kejayaan pribadinya dia ya. Nah, saya akan gambarkan semua kepada kita ya. Apa sih makna-makna daripada bait Allah itu yang ada ya. Supaya kita bisa dapat nilai rohaninya. Nah, ini adalah kira-kira gambaran daripada bait Allahnya Salomo ya. Ini enggak terlalu gede, tapi mewahnya luar biasa. Kalau kita lihat sampai berpuluh-puluh tahun Daud siapin semua, baru Salomo bikin ya. Itu perisai-perisainya dari emas ya, tombak-tombak semua ya, gambar-gambaran, pohon zaitun segala, waduh. Luar biasa ya. Coba di rumah Tuhan yang ada di sini, di ruangan ini, ada emas-emasnya di sana gimana? Hah? Hilang? Enggak lah, murid Yesus kan? Masa hilang? Ya itu yang terjadi di zamannya ini. Tapi kamu lihat yang Herodes punya. Oh, yang Herodes punya lebih mewah lagi. Lebih mewah lagi dan lebih gede lagi. Ya, luar biasa ya. Ini gambaran orang tentang bait Allahnya Herodes. Tapi apa yang terjadi? Menurut kita, mana yang Tuhan paling semangat dengan bait Allah itu? Dari 4 itu. Ya, dari 3 lah ya. Yang satu kan nggak jadi. Dari 3 ini yang Tuhan paling semangat yang mana? Yang ini mewah, detail, nggak terlalu gede. Yang ini, waduh, secara politik sangat kuat. Tuhannya ya saya harus pakai tanda kutip, terkenal kemana-mana karena bait Allah ini. Iya, satu lagi adalah bait Allah ini. Mana yang kira-kira paling berkenan di mata Tuhan? Hah? Nah ini ya kita lihat sama-sama ya. Jadi kita bandingkan 3 bait Allah yang kenyataan ya. Yang satu yang masih visi kita nggak hitung ya. Jadi bait Allah Salomo itu mewah dan detail. Bait Allahnya Zerubabel dan Yesua bukan sederhana lagi loh. Dibilangnya sangat sederhana. Fungsional. Ada ruang kudus, ada. Ruang maha kudus, ada pelataran, ada. Semuanya ada. Tapi semuanya kecil dan sederhana. Nah di bait Allahnya Herodes itu megah, luas. Dan berpengaruh secara politik. Kalau orang suka yang mana? Wah, yang Herodes dong. Ya, kita maunya yang paling gede. Kita maunya super power. Ya, apalagi
mega church. Waduh ya, itu yang kita mau. Tapi kita lihat ya, yang Tuhan lihat apa? Kita lihat 3 ini dari sisi kehadiran Tuhannya ya. Tuhannya datang apa enggak pada waktu bait Allah Salomo? Datang. Keren banget loh. Tuhan datangnya pada waktu peresmiannya itu adalah lewat awan. Keren. Ya, kita masih ingat 2006 kita tahbiskan gedung ini ya. Tahu-tahu Tuhan datang dalam bentuk awan. Gimana perasaan kita? Wow gitu ya. Langsung semuanya ini, mungkin ada yang sakit jantung kali ya beberapa ya. Itu luar biasa banget, Tuhan datang. Ya, nah yang zamannya Zerubabel kamu lihat, tidak ada tanda fisik. Gak ada awan, gak ada Tuhan, gak ada suara guntur menggelegar, gak ada. Ya gak ada apa-apa, semuanya biasa aja. Tapi banyak tanda rohani. Nah ya di sini luar biasa ya. Kamu tahu ya, kamu baca di kitab Ezra ya. Orang pembukaannya bait Allah itu adalah dengan pembacaan kitab Taurat. Ya dari pagi sampai malam mereka berdiri mendengarkan kitab Taurat dan orang-orang itu menangis. Menangis, udah gitu mereka banyak berdoa mengaku dosa sama Tuhan. Ya, jadi di bait Allahnya Zerubabel tidak ada yang namanya wah getar-getar, ya, apalagi awan-awan, ya, keluar asapnya nggak ada. Semuanya biasa aja, tapi terjadi yang luar biasa. Tuhan disembah dan terjadi pertobatan. Itu yang luar biasa banget di kehadiran Tuhan di sana ya. Nah yang ketiga adalah bait Allah Herodes, yang paling gede itu. Ini lebih luar biasa lagi. Siapa yang datang? Yesus secara fisik datang. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dikritik sama Yesus. Celakalah kamu ahli Taurat. Celakalah kamu orang Farisi. Celakalah kamu orang-orang munafik. Luar biasa ya. Jadi kita lihat sama-sama ya. Tuhan hadir di mana? Tuhan hadir adalah di tempat yang orang paling menyembah Dia. Dan orang melakukan pertobatan yang benar. Tuhan hadir di sana. Anda mau terjadi dalam rumah Anda, rumah tangga Anda, lakukan 2 hal itu. Penyembahan kepada Tuhan dan pertobatan. Tuhan akan hadir di rumah Anda. Ya, jadi Tuhan itu hadir, kamu jangan berasa dengan waduh, dengan bertambahnya keindahan rumah ini berarti Tuhan hadir. Bukan. Dengan tambahnya luasnya Tuhan hadir, bukan. Dengan tambah detail-detail yang mewahnya Tuhan hadir, bukan. Tapi 2 hal, dengan adanya pertobatan dan penyembahan kepada Tuhan. Tuhan akan hadir di sana. Amin semuanya. Yang ketiga, yang keempat adalah kita lihat dari kemuliaan Tuhannya. Cuman dalam masa pemerintahan yang sama loh, Salomo. Terjadi bait Allah yang luar biasa ditabiskan dengan awan, lalu terjadi penyembahan berhala. Dan pada saat itu juga Israel pecah. Ya, luntur karena penyembahan berhala. Tapi bait Allah yang kecil dan sederhana itu, apa yang terjadi? Mereka sustain terus, pertobatan terus terjadi sampai mempersiapkan kehadiran Yesus secara dunia dan menggenapi nubuat Hagai. Luar biasa ya. Dan bait Allah yang Herodes itu jadi tempat perdagangan dan kemunafikan. Ya. Kalau kita pilih bait Allah yang mana, brother sister? Berarti harus kecil dong rumah Tuhan. Harus sederhana dong. Bukan itu isunya ya, tapi isunya adalah apakah ada penyembahan akan Tuhan dan ada pertobatan. Itu paling penting. Ya, jadi yang paling penting adalah bait Allah yang kedua. Yang ketiga nggak mau, yang Herodes. Enak loh, jadi jemaatnya cuan semua nih. Bisa dagang, ya, apalagi bisa munafik loh. Nggak ngomong isi hatinya, nggak ngomong hidupnya ya, nggak mengaku isi hati, nggak apa-apa. Ya, nggak muji Tuhan benar-benar nggak apa-apa. Yang penting hadir dan cuan. Bukan itu isunya. Nangkap ya, yang paling berkenan sama Tuhan adalah bait Allah Zerubabel. Dan akhirnya kita tahu sama-sama bait Allah Salomo dihancurkan dan dijara oleh Babel. Yang Zerubabel digenapi secara rohani. Dalam hidup Yesus, yang Herodes dihancurkan oleh Roma. Nah, kita mulai lihat ya, apa sih nubuat Hagai tentang bait Allah yang sederhana itu. Bait Allah yang kecil itu ya. Di Hagai 2. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Kemegahan rumah ini kalau udah jadi, lewatin yang Salomo. Ya, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikian firman Tuhan semesta alam. Tapi dimulai dengan apa? Kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Dia bilang apa? Ini nanti jadinya akan kecil.
Sebenarnya kalau saya mau, saya itu yang punya emas sama perak di dunia. Kalau saya mau bikinnya lebih gede, even lebih gede dari yang punyanya Herodes, kecil. Gampang buat saya. Tapi bukan itu yang saya mau. Dan yang saya lihat sesuatu itu megah atau tidak, adalah keberadaan Tuhan di sana atau tidak. Ya, itu yang kita belajar nilai rohaninya daripada vision of Ezekiel ini. Ya, kita lihat ya, Tuhan tidak lihat kemewahannya, dan bait Allah yang kecil itu bisa lebih bagus di mata Tuhan. Karena terjadi pembacaan firman Tuhan. Terjadi hubungan rohani sama Tuhan. Dan terjadi restorasi. Atau pertobatan di dalam bait Allah tersebut. Amin semuanya. Dan ini adalah pelajaran yang kita ambil sama-sama ya. Kita semua berjemaat bersama-sama di sini. Kita bilangnya keluarga di dalam GKDI ini ya. GKDI ini jangan jadi rumah dagang. Ya. Waduh, saya ke GKDI kenapa? Asik nih, di GKDI itu banyak orang baik-baik tuh bisa dagang bareng nih, kayaknya jujur-jujur nih orangnya nih. Ya, atau di GKDI tempat apa? Ini memang ada ya. Cari pasangan hidup ya. Iyalah bener. Ya, kalau cari di sini lebih bagus daripada cari di diskotik, betul kan? Iya, tapi isu yang nomor satu adalah bagaimana kitanya sendiri dulu. Ya, apakah kita benar-benar menjadi orang yang dekat sama Tuhan dan kita bisa mengambil satu langkah restorasi di dalam hidup kita. Yang kedua baru ya, kita menjadi keluarga besar yang isinya adalah rumah doa. Ya, dan rumah restorasi. Jadi kita di sini nih sangat penting sekali untuk kita benar-benar memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Dan orang-orang yang hadir bisa direstorasi. Yang belum kenal Tuhan, diperkenalkan pada Tuhan. Ada di rumah Tuhan. Yang sudah menjadi murid Yesus, semakin ditumbuhkan. Semakin dijadikan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ada di dalam rumah Tuhan. Amin. Dan juga kadang-kadang kita berpikir, kita merasa insecure ya. Bro, grup saya nggak bertumbuh karena talentanya kurang. Bro, grup saya nggak bertumbuh karena orang-orangnya sederhana. Bro, grup saya nggak bertumbuh karena kita kurang pintar. Bro, kita nggak bertumbuh karena kita kurang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ya, bro, kita nggak bertumbuh karena kita kurang modis. Bro, kita nggak bertumbuh karena seperti adulam bro, kita dari orang-orang yang terbuang bro. Diambil sama Tuhan. Saya katakan ya, dengan sangat jelas Tuhan bilang, gak penting. Semua berharga di mata Tuhan. Apa syaratnya? Asal punya hati yang terus mengingat dan berpusat pada penyembahan kepada Tuhan. Itu adalah inti daripada penglihatan tentang bait Allah di dalam hidupnya Yeskiel. Amin semuanya. Kita belajar sama-sama bahwa rumah Tuhan harus jadi rumah doa, Tuhan dimuliakan, pembagian firman Tuhan, dan terjadi pertobatan yang luar biasa di dalam rumah Tuhan. Amin semuanya. Kita sekarang masuk yang kedua ya. The God who remembers. Tuhan yang mengingat kita. Tuhan yang senantiasa ingat kepada kita. Ya, ini adalah peringatan yang kedua. Masih tentang bangunan, tapi ini cuma tanahnya doang. Ya, jadi di Yeskiel 47 itu ada penglihatan tentang pembagian tanah. Ya, tadi ada yang tanya sama saya pulang ibadah pertama, bro ada ya bro bagi tanah di Yeskiel? Ada. Ya, yang mana ya bro? Yang 47 saya belum nyampe soalnya. Ya nggak apa-apa, ini menjelang akhir ya. 47, 48 itu bicara tentang bagi-bagi tanah ya. Jadi ada bagi-bagi sertifikat juga di buku ini ya. Dan kita baca ya pelaksanaannya seperti apa. Tanah inilah yang harus kamu bagi-bagi di antara kamu menurut suku-suku Israel. Dan kamu harus membagi-baginya menjadi milik pusaka di antara kamu dan di antara orang-orang asing yang tinggal di antara kamu. Yang melahirkan anak di tengah-tengahmu. Dan mereka harus kamu anggap sama seperti orang Israel asing. Bersama-sama kamu harus mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku Israel. Jadi kalau di tengah-tengah suatu suku ada tinggal orang asing, disitulah kamu berikan milik pusakanya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Lihat ya, beda sekali ya dengan pembagian tanah yang pertama ya. Pembagian tanah pertama adalah eksklusif untuk orang Israel. Ya, dan orang-orang asing itu mereka cuma jadi pekerjanya, jadi budak-budaknya, jadi pegawainya, jadi pendatang gitu loh. Ya, tapi waktu di sini Tuhan bilang apa? Ini rumah Tuhan yang berbeda. Tanah pembagian yang sangat berbeda. Kenapa? Tuhan mulai reach out semua orang.
Kita semua diterima sebagai keluarganya Tuhan. Orang asing harus menjadi keluarga bagi kamu. Harus menjadi sama dengan kamu. Harus punya milik pusaka yang sama dengan kamu. Dan di mana mereka tinggal, di situ mereka akan menjadi keluarga dari bagian umat Tuhan di sana. Ya, saya sangat semangat ya lihat hal ini ya. Jadi kalau ada orang yang gak kenal Tuhan, yang hidupnya di dalam kegelapan, ya, terus dia ada di daerah ministry timur, dan dia mau bertobat, mau ikut Tuhan, apa yang terjadi? Waduh, ministry timur akan bersama-sama membantu dia datang kepada Tuhan, dan setelah itu menjadi keluarga. Di barat terjadi hal yang sama, di utara sama, di pusat sama, di selatan sama juga, di Bogor sama juga, di Sentul sama. Ya, mau di mana-mana terjadi pemulihan luar biasa dan orang-orang dirangkul di dalam Tuhan. Amin semuanya. Ini adalah dari pembagian tanah itu ya. Nah, ini adalah perbedaan daripada pembagian tanah waktu orang Israel perang masuk tanah perjanjian dan pembagian tanah di visinya Yeskiel. Ya, kalau kita lihat yang sebelah kiri ini adalah yang zaman dulu ya. Yang ini udah berlalu ya. Israelnya udah pecah dua dan yang 10 sukunya udah hilang. Ya, ini yang dulu. Kamu lihat berantakan nggak? Berantakan ya. Terus kalau kamu jadi suku Benyamin, semangat nggak? Nih, tanahnya kecil, semangat nggak? Kamu kan bilang apa? Kok kecil tanahku? Iya, berarti yang Benyamin program KB di sana. Kamu nggak punya tanah gede soalnya. Iya, tapi yang Manasye, waduh, kosong itu. Ya, gede banget. Yang apa nih? Yudea gede banget. Ya. Jadi terjadi ketimpangan pembagiannya. Ya, sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan pada masa itu. Tapi kamu lihat ya, apa yang jadi gambaran Tuhan waktu di penglihatan Yeskiel ini. Kita lihat sama-sama. Tanahnya terbagi dengan adil. Semuanya sama. Ya, dulu acak, sekarang apa? Semua rata. Udah nggak ada lagi suku besar, suku kecil. Ya, semua dikasih bagian yang sama. Apalagi? Yang kita semangat sebagai seorang pendeta, ternyata Lewi dapat tanah di situ. Amin, pendeta-pendeta. Tuh, Tuhan kasih tanah tuh buat Lewi ya. Dulu nggak dapat tanah, cuma dapat perpuluhan. Kita pun kalau di gereja perpuluhan juga enggak ya, dikelola oleh gereja, bukan ke kantong kita. Kita lihat, Lewi dapat tanah di sana. Apalagi? Kalau kita tahu, kok bisa ya? Ini aneh nggak ini? Zamannya Yeskiel itu Israel masih ada nggak? Samaria masih ada nggak? Sudah hilang, sudah murtad, sudah asimilasi sama Asyur, sudah jadi bangsa lain, sudah penyembah berhala, sudah bukan jadi bagian dari umat Tuhan. Israel sudah hilang, sudah pecah karena menyembah berhala tahun 930 sebelum Masehi. Sudah dibuang ke Asyur tahun 722. Dan penglihatan itu terjadi sekitar 573 sebelum Masehi. Jadi kamu tahu ya apa yang terjadi di sana. Kok Tuhan masih ingat sama Israel setelah menyakiti Tuhan selama 360 tahun? Kok Tuhan masih ingat sama Israel yang sudah mengalami pembuangan 150 tahun yang lalu? Coba rasanya diingat sama orang seneng gak? Kalau diingat sama Tuhan gimana? Tuhan masih ingat kita loh. Ya, ini Tuhan masih ingat sama Israel satu-satu. Coba, Manasye saya masih ingat. Ya, Efraim saya masih ingat. Saudara-saudari ngasih Tuhan, ini adalah gambaran daripada hati Tuhan ya. Kadang-kadang kita merasa insecure ya. Apakah Anda pernah merasa Tuhan itu melupakan kita? Coba kita survei dulu. Siapa yang pernah merasa Tuhan melupakan kita? Wih, pernah ya. Angkat tangan aja nggak apa-apa. Iya, angkat tangan ya. Nah, semoga gambaran ini lebih membantu kita ya. Apakah Tuhan pernah melupakan kita ya? Kita merasa Tuhan melupakan kita karena perbuatan buruk yang kita lakukan di masa lalu. Bro, saya ini udah nggak bener bro. Saya nyakitin hati orang banyak sekali bro. Saya nggak mungkin diterima sama Tuhan. Ya, atau bro, saya waktu dulu berapa tahun yang lalu, saya sudah kenal Tuhan bro, tapi saya masih sengaja melakukan kejahatan bro. Saya ini kejam sekali bro, Tuhan nggak mungkin
lupakan ingat pada saya. Ya. Atau apa? Hari ini mungkin kamu merasa Tuhan melupakan kamu. Kenapa? Karena hilangnya fokus pada kerohanian Anda. Ya, saya jauh dari Tuhan, banyak jatuh ke dalam berbagai perkara, bro. Gak mungkin Tuhan ingat sama saya. Tapi kamu lihat ya melalui pelajaran ini ya. 360 tahun. 150 tahun. Sudah gak ada orangnya, udah merit campuran, udah jadi bangsa lain. Sudah jadi penyembah berhala. Pendeknya sudah murtad. Tapi ada apa ini kepala Tuhan? Dikasih tanah sama. Dikasih rata. Asal yang pertama, kamu remember God. Kamu mengingat Tuhan. Kamu kembali kepada Tuhan. Kamu melakukan pertobatan lagi. Tuhan tetap mengingat kamu. Tuhan ingin kamu kembali kepada Dia saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, hari ini jangan pernah mendengar apa yang iblis katakan ya. Kesempatan sangat terbuka buat kita semua. Ya, baik yang anggota jemaat maupun mungkin teman-teman yang hadir hari ini, kesempatan terbuka luar biasa. Tuhan ingat Anda dan Tuhan ingin kita kembali. Tuhan sudah mempersiapkan segala hal yang baik di dalam gambaran Dia untuk kita semua. Amin. Siapa yang tahu lagu ini ya? Rebe ya? Ya, yang tahu lagu ini ketahuan ya usianya berapa ya? Bro Rebi bisa maju ke depan tolong nyanyiin. Iya. Jadi gara-gara lagu ini sangat terkenal, semua orang yang dari wajib militer, dari perang ya, dari penjara juga waktu keluar harus mengenakan pita warna kuning ini. Kenapa? Gara-gara lagu ini loh, hebat sekali lagu ini. Mempengaruhi negara Amerika ya. Jadi lagunya bicara tentang apa? Wardah lagi bengong, Wardah. Ini kok aneh sih. Iya, kamu milenial soalnya ya. Iya. Saya yang udah generasi X ya. Jadi lagu ini bicara tentang satu orang laki sama satu orang perempuan pacaran. Tahu-tahu lakinya harus dipenjara bertahun-tahun. Ya. Dan waktu di penjara itu dia insecure. Aduh, pacarku masih cinta sama aku nggak ya? Masih ingat sama aku nggak ya? Nanti kalau aku keluar nih masih diterima nggak ya sama dia ya? Apa dia udah married lagi ya? Apa dia udah nggak suka sama saya lagi? Apa dia udah lupa sama saya ya? Itu yang terjadi di lagu itu ya. Dan kamu tahu apa yang dia katakan? Dia tulis surat. Dia tulis surat terus dia bilang gini, if you still love me, katanya, nanti saya keluar dari penjara itu ada satu pohon oak yang besar. Kalau kamu masih cinta sama saya, tolong iketin satu pita warna kuning di pohon itu. Ya, dia bilang begitu. Ya, terus dia deg-degan, dia nunggu. Aduh, kan dia bilang if you still love me, ditanya terus di suratnya itu. Ya. Terus beneran hari hanya terjadi, dia keluar dari penjara itu. Dia keluar dari penjara itu, terus dia udah deg-degan nih, udah deket sampai pohon oaknya itu yang dia janjikan ya. Nah, terus beneran dia lewat di pohon oak itu, kamu tahu apa yang terjadi? Ada nggak pitanya? Bukan ada lagi. Di akhir lagu itu dikatakan 100 pita kuning terikat di pohon oak itu. Ya, jadi bayangin ya. Orang itu udah insecure banget, udah di penjara, udah pikiran nggak akan diterima. Tapi yang terjadi adalah perempuannya masih sangat setia, mengingat dia, mencintai dia, dan bukan cuma dikasih 1, tapi dikasih 100 sama dia. Dan ini adalah penggambaran daripada hatinya Tuhan. Ya, anytime Anda mau mengembalikan, mau dipulihkan, mau kembalikan hubungan dengan Tuhan, mau ada pertobatan di sana, Tuhan lagi nunggu. Jadi saya suka sekali ya lihat penglihatan ini, saya sangat terharu ya. Ini menyentuh hati saya ya. Nah sekarang kita percaya nggak bahwa kita itu, Tuhan itu bertahta di hati kita? Percaya nggak kita? Percaya nggak kita bahwa Tuhan itu bertahta di hati kita? Sebenarnya dimulainya bukan seperti itu. Sebenarnya adalah you are dwelling in God's mind. Sebenarnya kita yang bertahta di pikirannya Tuhan. Jadi Tuhan itu ngapa-ngapain mikirnya siapa? Mikirnya kita. Boleh kita ngomong sama-sama. Tuhan ngapa-ngapain mikirin saya. Tuhan melakukan apapun dia berpikir tentang saya.
Sekarang saya ulang lagi. Tuhan melakukan apapun dia berpikir tentang kamu sebutin nama kamu. 3, 2, 1. Tuhan melakukan apapun dia berpikir tentang yes. Dimulai dari remembering God. Yang kedua dikasih tahu bahwa kamu bertahta di dalam pikirannya Tuhan. Sesuatu yang sangat luar biasa ya dari gambaran tentang penglihatan Yeskiel ini. Ya, semoga ini membantu kita ya. Whoever you are, whatever your condition is, Tuhan mengasihi Anda dan Tuhan rindu Anda kembali. Ya, hari brother sister jangan keraskan hati ya. Kamu lah hari ini lagi jauh dari Tuhan. Kamu lagi ngerem nih, Tuhan mau pakai kamu nggak mau. Ya, atau sudah melakukan kesalahan yang besar. Nggak apa-apa. Ya, kembali. Ingatlah akan Tuhan dan ketahui Anda tidak terhapus. Tuhan masih menunggu Anda untuk kembali bersama-sama. Amin. Yang ketiga, be with me Lord. Ya, Tuhan bersamalah dengan saya selama-lamanya. Dan Tuhan selalu bersama dengan kita. Ya, ini Indonesianya bukan arti dari ijonya ya. Ada yang bilang bro, salah bro, penerjemahan bukan. Maksudnya keterangannya ya, bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Nah, di ayat terakhir dari kitab Yeskiel 48 ada satu perkataan tentang nama yang baru dari kota Yerusalem baru ya. Dikatakan di Yeskiel 48 ayat 35, jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Ya, atau bahasa aslinya adalah Jehovah Shammah. Ya, ini di Indonesia kan ya. Kalau bersama itu kan artinya sama-sama, betul nggak? Nah, Jehovah Shammah ya. Gampang kan ingatnya kan? Jehovah Shammah ya. Jehovah Shammah. Nama Tuhan. Jadi maksudnya apa? Tuhan di sana bersama dengan kita. Tuhan sama-sama sama kita. Makanya namanya Jehovah Shammah. Ya, Shammah. Oke, gampang yang ingatnya ya. Tuhan hadir di sana. Jadi Tuhan sangat ingin bersama dengan kita. Oke, kita lihatnya digenapinya di kitab Wahyu ya. Penglihatan lagi dari Yohanes di kitab Wahyu. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ini bicara tentang surga ya. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga. Yerusalem baru tahu ya? Orang-orang yang mengingat Tuhan, ya, orang-orang yang kembali kepada Tuhan dikumpulkan untuk menjadi Yerusalem yang baru. Umat Tuhan, ya, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku melihat suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah. Bukan kita diangkat ke langit ya. Tapi dia bilang apa? Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini juga menggambarkan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Tuhan itu rindu untuk ada bersama-sama dengan kita, tinggal bersama-sama dengan kita. Ya. Tuhan tinggalkan kenyamanan dia untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Berapa lama? Selama-lamanya. Kamu mau gak tinggal sama Tuhan selama-lamanya? Mau ya? Kenapa? Kok Tuhan mau dekat sama kita selama-lamanya? Karena cinta. Ya. Oke, kita lihat sekarang sama-sama. Pernah lihat ini gak? Ini nggak ada judulnya loh. Kamu tahu nggak ini siapa? Wih hebat, semua nonton berarti ya. Ini film dari zaman dulu banget ya. Iya. Nah, Cinderella itu akan suatu hari berpasangan sama seorang pangeran ya. Tapi contohnya kalau Cinderellanya hanya dalam kondisi begini dipasangin sama pangeran cocok nggak? Enggak, ya. Sekarang ini Cinderellanya harus dipersiapkan untuk bisa berpasangan sama pangeran itu. Ya. Nah, sebenarnya sama seperti kita hari ini ya. Suatu hari nanti kita akan berpasangan dengan Tuhan.
Sekarang ini kita lagi dipersiapkan. Oh, lagi bertumbuh dalam hubungan sama Tuhan. Tambah cantik, tambah blush on. Ya. Oh, dibimbing untuk karakternya berubah. Oh, udah pakai long dress. Ya. Oh, tambah suka apa? Menyanyi, memuji Tuhan. Oh, dikasih parfum. Ya. Oh, lebih suka membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Rambutnya di hairdo. Ngerti maksudnya ya? Ini namanya kita ini dalam posisi dress for success. Ya, makanya kamu jangan main-mainin masa-masa ini sayang. Ini bagus banget gitu loh. Ya, kita lagi dipersiapkan untuk suatu hari tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kalau kita tinggal bersama dengan seseorang pribadi yang berbeda, kita perlu penyesuaian enggak? Ya, di sini mulai banyak orang yang mengawinkan anak ya. Nah, misalnya ada satu mantu mau tinggal sama orang tuanya, apa yang harus kita lakukan? Bina hubungan dulu, bener gak? Jangan sampai gak kenal sama sekali, tahu-tahu masuk jadi satu rumah. Wah, itu yang makanya banyak orang bilang, wah mantu sama mertua gak pernah akur. Kenapa? Karena mereka tidak bina hubungan dulu. Mereka tidak melakukan persiapan dulu sebelum tinggal bersama-sama. Dan ini yang harus kita siapkan bersama-sama. Waktu nanti suatu hari Tuhan akan tinggal bersama dengan kita. Namanya apa? Yehova Shammah. Ya, tinggal sama kita. Makanya saat-saat ini adalah saat di mana kita bisa mempersiapkan hati kita untuk bisa kenal Tuhan lebih dalam, menjadi serupa dengan Tuhan supaya kita siap waktu tinggal bersama dengan Tuhan. Ya, ini di 2 Timotius ya, dalam akhir perkataan daripada Rasul Paulus ya, dia bilang begini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Yang apa tadi bilangnya? Yang remembering God. Ya, yang tahu bahwa kita ada di hati Tuhan. Yang mau memulihkan hubungan kita dengan Tuhan dan mau mengambil langkah restorasi di dalam hidup kita. Ini arti daripada merindukan Tuhan ya. Arti merindukan Tuhan adalah kita mau senantiasa dekat dan terhubung dengan Tuhan. Ya, saya mau connect banget sama Tuhan. Kenapa? Someday Tuhan datang, saya akan tinggal bersama dengan Dia. Apalagi, saya mau semakin mirip dengan Tuhan. Biar apa? Someday Tuhan datang, saya bisa enjoy hidup bersama Dia. Iya, coba misalnya kita sama Tuhan gak mirip. Itu seperti orang tinggal serumah tapi satunya vegetarian, satunya makan daging. Nggak nyambung. Ya, satunya bersihan, satunya berantakan. Nggak nyambung. Tapi kalau kita sama-sama Tuhan, nanti waktu Tuhan datang, kita bisa hidup dalam harmoni bersama dengan Tuhan. Apalagi? Mari kita lakukan persiapan. Ya, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam firman Tuhan. Dan yang terakhir, ketika penggenapan dari Yehova Shammah itu terjadi, kita bisa merasa nyaman, merasa sejalan, ya, merasa harmoni untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Amin semuanya. Saya mau tutup dengan satu kalimat ya. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, mendekatlah pada Tuhan. Karena Anda selalu bertahta di hatinya, mari kita tinggalkan hal-hal yang merintangi. Karena Dia ingin tinggal selamanya dengan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup dengan doa.